Shalom. Shalom. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersukacita hari ini, amin. Amin. Yang bersukacita tolong lambaikan tangannya. Haleluya, semua kita hari ini bersukacita, amin. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur. Kita mau berdoa, Tuhan Yesus terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap sukacita yang Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas setiap kami. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus di penghujung bulan untuk tahun 2022 ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang 11 bulan di tahun ini Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Engkau pelihara hidup kami sempurna Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami mau datang Tuhan, membawa ucapan syukur kami, pujian penyembahan kami kepada Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau berkenan atas ibadah kami, atas pujian penyembahan yang kami bawa di hadirat Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Haleluya, Engkau baik, Engkau baik di hidupku. Ya nama-Mu Yesus, ya nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu di hidup kami. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Yes, kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu itu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kemurahan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan lebih dari lebih dari hidup.
Silakan duduk kembali saudaraku yang kasih itu. Kita tetap dalam penyembahan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Yes, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Oh, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan. Sama-sama beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Oh, sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, yes, lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Oh, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Oh, jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Oh, betapa ku merindukanmu. Terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat kita. Bapa Sorgawi, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Sungguh ini bukti Allah begitu mengasihi kami. Kami mau naikkan doa-doa syafaat kami. Berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kiranya berkat Tuhan turun atas bangsa kami. Damai sejahtera Tuhan melimpah atas bangsa kami. Kiranya Indonesia dijauhkan dari segala bencana. Takut akan Tuhan menjadi bagian dari pemimpin-pemimpin bangsa kami. Pak Jokowi, Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin dan seluruh pemimpin-pemimpin di pemerintahan pusat sampai ke daerah-daerah. Biar mereka memerintah dengan takut akan Tuhan sehingga Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Bapa, kami berdoa kiranya Indonesia tetap dalam kendalinya Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-gerejamu, dimanapun gerejamu berada, buat hamba-hamba Tuhan, para gembala. Kiranya kehadiran gereja Tuhan menjadi garam dan terang. Demikian juga untuk jemaat Tuhan. Orang-orang percaya juga dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Kami berdoa untuk Sinode GPI,
Kau memberkati Gereja Bethel Indonesia. Kau berkati Pak Pendeta Rubin Adi sebagai pemimpin kami Tuhan, para ketua-ketua BPD di seluruh dunia, Tuhan pakai. Demikian juga untuk BPD Banten, Tuhan berkati. Sehingga apa yang menjadi kerinduan Tuhan boleh terwujud mengenai berbagi kasih tentang bagaimana menjadi orang-orang yang mampu untuk berbagi kasih dimanapun hamba-hambamu berada. Tuhan pakai juga gereja kami di tempat ini menjadi gereja kesaksian. Kau memberkati Ibu Gembala kami, Kau memberkati seluruh jemaat Tuhan untuk mampu mempraktekkan nilai-nilai kebenaran. Kami juga menyerahkan seluruh program-program kerja kami ke dalam tangan Tuhan. Biar ini semua kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga rencana kami dalam perayaan Natal, baik sekolah minggu maupun perayaan Natal di umum. Dan rencana kami untuk Christmas Carol juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan biarlah momen ini adalah momen yang penting bagi kami, di mana kami juga mau mengundang orang-orang yang belum mengenal Tuhan atau mereka yang sudah jauh dari Tuhan. Biarlah ini menjadi kesempatan bagi setiap kami untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan menggerakkan setiap hati untuk bisa hadir di tempat ini. Terima kasih Bapak. Ini yang menjadi doa kami. Sebentar kami juga akan memberikan korban persembahan. Mari Bapak Ibu angkat persembahanmu. Biarlah persembahan yang kami beri boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau berikan persembahan kita. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kami tak dapat bayangkan hidup kami tanpa Engkau ya Tuhan. Kau membuat hidup kami menjadi berarti. Waktu bayangkan hidupku tanpamu, Kau membuat hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini semua karenamu. Oleh karena kemurahanmu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Semua oleh karena kemurahan Tuhan saja kita ada hari ini. Oh, terima kasih Tuhan. Tak dapat ku bayangkan hidupku tanpamu. Namun hidupku menjadi berarti. Segenap hidupku berserah padamu. Ku ada saat ini semua karenamu. Oleh karena kemurahanmu ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahanmu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Sama-sama katakan. Oleh karena kemurahanmu ku hidup sampai saat ini. Yes. Oleh karena kemurahanmu ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Sekali lagi katakan, oleh karena kebaikan. Oleh karena
kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Yes, oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Katakan sekali lagi, oleh karena kemurahan-Nya. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku hidup sampai saat ini. Oleh karena kemurahan-Mu, ku berdiri sampai hari ini. Sebab tangan Tuhan itu yang menopang setiap kita sampai saat ini. Yes, yang menopangku sampai saat ini. Tuhan yang menopangku sampai saat ini. Haleluya. Oh, haleluya. Semua oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, yes, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan. Tunjukkan, tunjuk temannya kamu, katakan kamu diberkati, kamu dilimpahi, yes, karena Allah sanggup untuk menyediakanmu. Kamu diberkati, yes, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama bertepuk tangan. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, yes. Hikmat kebajikan tersedia bagi. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagi. Sama-sama katakan, aku diberkati. Aku diberkati, yes, aku dilimpahi, karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang sanggup menyediakan. Yes, aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama tepuk tangan ya. Aku tepuk tangannya. Aku dilimpahi, yes, karena Engkau Allah yang sanggup Tuhan untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup, yes, untuk menyerahkan. Kamu diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagimu. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh memiliki Engkau Allah yang sanggup. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terima kasih. Sebab Kau besar
katakan kepada Tuhan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Benar Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar Tuhan. Ajaib dan Kau Allah yang mulia. ajaib. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku segala puji. Hanya Engkau yang layak terima segala pujian, Amin. sembah, hormat, Yes. kemuliaan Tuhan. Amin. Engkau Allah yang besar, Amin. Allah yang perkasa, Amin. tapi Allah yang penuh kasih bagi Yes. kami. Terima kasih Tuhan Terima kasih. untuk kemurahan-Mu yang besar yang Kau berikan dan tunjukkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, kami buka hati kami bagi Engkau. Tunjukkanlah segala kebenaran firman-Mu untuk kami lakukan di dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus, kami siap menerima firman Tuhan. Yang siap mari kita katakan bersama, amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Saudara, sadar atau tidak sadar, hari ini adalah hari Minggu pertama dari bulan terakhir tahun 2022. Dan hari ini kita akan menikmati perjamuan kudus terakhir di tahun ini. Ya, terakhir di tahun ini. Akhir tahun tanggal 31 Desember itu jatuhnya hari Sabtu. Jadi kita tidak ada ibadah. Kita langsung ibadah di tanggal 1 Januari. Ya, jadi ini adalah perjamuan kudus terakhir di tahun 2022. Coba senggol dulu, aku senang masih berjumpa dengan engkau. Haleluya, haleluya. Kita masih ketemu ya, Pak Sianturi, Dedi, Ekra, Priski. 1 tahun mereka melayani, puji Tuhan. Haleluya. Nah, bulan ini kita masuk ke dalam tema hati yang sehat. Hati yang sehat. Tema hari ini, minggu ini adalah hidup berkemurahan. Hidup berkemurahan. Saudara, dari tadi kita sudah naikkan pujian, menyatakan bahwa Allah telah menyatakan kemurahannya bagi kita, betul? Dari tadi kan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita ada oleh karena kemurahan Tuhan sampai saat ini. Ya.
Apalagi ada lagu itu yang hidup di dalam kemurahan yang karena kemurahanmu. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Semua banyak lagu tentang kemurahan Tuhan. Dan memang hanya oleh karena kemurahan Tuhan kita masih diperkenan Tuhan untuk ada saat ini. Coba saudara tengok kiri kanan, masih utuh kan? Masih utuh kan? Masih utuh semuanya. Ibu Helen masih utuh semuanya. Enggak ada yang kurang ya. Itu kemurahan Tuhan. Namun pada hari ini Tuhan mau kita yang sudah menerima kemurahan Tuhan, kita pun hidup berkemurahan bagi orang lain. Kita pun memiliki kemurahan hati bagi orang lain. Yuk kita baca dalam Galatia 6 ayat 2, ayat 9 dan ayat 10. Ya, 3 ayat ini mari kita baca bersama-sama semuanya. Ya, sekaligus kita baca bersama-sama. Ayat 2, ayat 9 dan ayat 10. Yuk, di depan sudah ada. Mari kita baca 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, adalah kehendak Tuhan agar kita orang percaya mengasihi sesama manusia. Mengapa Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama manusia? Karena Allah adalah kasih. God is love. Allah adalah kasih. Oleh sebab itu semua orang yang telah menjadi murid Kristus, maka kita harus menjadi agen kasih Allah kepada sesama manusia. Mempraktekkan kasih kepada sesama manusia. Nah saudara, kita mesti lihat dulu apa itu kemurahan. Kemurahan itu adalah suka atau mudah memberi, tidak pelit, penyayang dan pengasih, suka menolong, baik hati, kebaikan hati, sifat kasih dan sayang, kedermawanan. Ini adalah definisi dari kemurahan, ya, kemurahan dari asal kata murah. Ya, kemurahan hati dari asal kata murah hati. Jadi kalau kita melihat definisi ini, maka orang yang memiliki kemurahan hati, hatinya berfokus kepada orang lain. Katakan dulu, fokus pada orang lain. Bukan pada diri sendiri. Coba kita lihat, suka atau mudah memberi berarti ada objek yang diberi. Tidak pelit, penyayang, pengasih berarti ada objek yang dikasihi. Suka menolong berarti ada objek yang menerima pertolongan. Jadi fokusnya kepada orang lain, bukan kepada diri sendiri. Mengapa ini penting kita harus dapatkan dulu? Karena seringkali kita berbuat baik, bukan fokusnya kepada orang lain, tapi fokus kepada diri sendiri. Mungkin kita tidak sadar, tapi sering kita lakukan. Kita memberi kepada orang karena kita mengharapkan dia baik kepada kita. Kita memberi kepada orang karena kita mengharapkan proyek kita jadi lancar. Kita memberi kepada orang karena kita tidak mau dibuat susah olehnya.
itu kita fokus kepada diri sendiri. Bukan fokus kepada orang yang kita beri. Sebetulnya kita lebih peduli kepada diri sendiri bukan kepada orang tersebut. Itu bukan kemurahan hati. Jadi kita harus mengerti di sini. Kemurahan hati yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah fokusnya kepada orang lain. Thank you. Nah, saudara, kita dalam Alkitab kita lihat sebuah contoh. Terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 37. Yaitu tentang orang Samaria yang baik hati. Saya akan baca mulai ayat 30. Mulai ayat 25 saya baca. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Perhatikan, untuk mencobai Yesus katanya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Nah, ini penting. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak Ibu Saudara, ini adalah kisah yang sangat menarik. Perumpamaan ini disampaikan oleh Yesus untuk menjawab pertanyaan dari ahli Taurat tentang siapakah sesama manusia. Ini menarik, saudara. Karena seringkali kita mengartikan sesama kita manusia adalah orang yang serumah dengan kita. Orang yang satu suku dengan kita. Orang yang seagama dengan kita. Orang yang sekantor dengan kita. Orang yang baik kepada kita. Atau orang yang memberi kita keuntungan. Nah, sebab itu kita bisa menolong mereka. Kita merasa bahwa kita telah melakukan kemurahan hati kepada sesama kita. Padahal jika kita mau jujur, banyak kali kita melakukan kebaikan kepada orang lain karena kita memperhitungkan hubungan kita dengan orang tersebut. Karena kita mengharapkan adanya hubungan, maka kita berbuat baik kepada orang itu. Salah? Tidak.
Tetapi bukan itu yang dimaksud dengan kemurahan hati. Jadi kita mesti membedakan, ya. Kemurahan hati itu sama sekali tidak ada keuntungannya untuk kita, tapi untuk orang lain. Kita merasa melakukan itu kepada orang lain, kita merasa kita sudah melakukan kemurahan hati, padahal karena kita butuh dia. Kita merasa nggak enak karena kita kenal dia kalau kita nggak tolong dia. Nah, Matius 6 ayat yang kedua Yesus mengatakan, jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, menolong orang, lalu kita sudah mendapatkan ucapan terima kasih dari dia, atau kita sudah dipuji oleh karena itu, sudah dapat upah kita. Udah gak dicatat lagi di surga. Nah itu saudara. Ya. Nah, tapi pernahkah kita melakukan kebaikan kepada mereka yang sama sekali kita tidak kenal? Bahkan tidak ada kemungkinan kita mendapatkan sesuatu keuntungan dari mereka. Pernahkah kita melakukan itu? Pernahkah kita melakukan kebaikan kepada orang lain yang tidak berterima kasih? Bahkan barangkali mereka mengejek kita, memfitnah kita. Nah, saudara, saya mau katakan, kecuali kasih karunia Allah yang menggerakkan hati saudara, mungkin saudara akan berkata, kapok gua. Lain kali gua gak tolongin, boro-boro dia baik. Terima kasih aja enggak. Nah, biasanya kan kayak gitu. Itu kedagingan kita yang berkata. Itu kedagingan kita yang muncul, saudara. Nah, saudara, Allah justru menunjukkan kebaikannya pada siapa, saudara? Kepada mereka yang paling jahat. Kepada mereka yang tidak bersyukur. Kepada mereka yang paling tercela. Sebab itu di dalam Lukas 6 ayat 35 Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu. Musuh kita harus kasihi, saudara. Enggak cuman kasih, ada wujudnya apa? Berbuat baik kepada mereka. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Tuh, enggak mengharapkan balasan. Maka dikatakan upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Nah, kalau Tuhan saja sudah memberikan teladan seperti itu, maka Tuhan mau kita juga menjadi orang-orang yang bisa melakukan kebaikan bagi sesama manusia. Nah, Yesus sengaja memberikan contoh yang sangat tidak biasa untuk menggambarkan siapa sesama manusia. Dia mengambil contoh seorang Samaria, bayangkan saudara ini, seorang Samaria yang menolong seorang Yahudi. Ini sangat paradoks, saudara. Ini sangat tidak sesuai atau bertentangan dengan pandangan umum saat itu. Sebab kenapa? Karena orang Yahudi itu merasa diri lebih hebat daripada orang Samaria. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu kelas bawah, kelas kedua. Tetapi Yesus memberikan satu perumpamaan yang sangat paradoks, di mana orang yang dianggap kelas bawah atau kelas kedua itu menolong orang yang merasa kelas satu. Nah, ini luar biasa. Nah, untuk kita bisa berkemurahan hati kepada sesama manusia, kita perlu menanggalkan jubah etnis kita.
Gak peduli orang Cina kek, orang Jawa kek, orang Arab kek, orang India kek, orang Sunda, orang Dayak, Baduy, dan lain-lain, gak peduli. Mari kita tanggalkan jubah etnis. Kita juga mesti tanggalkan jubah status kita. Untuk kita bisa berkemurahan hati kepada sesama manusia. Tanggalkan jubah keagamaan kita. Mari kita perhatikan apa yang orang Samaria itu lakukan. Dia pertama dikatakan tergerak oleh belas kasihan. Di ayat 33. Saudara, kemurahan hati ini harus didasarkan oleh kasih. Bukan yang lain. Tanpa kasih, maka bukan kemurahan hati. Itu hanyalah kedagingan. Apapun motivasi di luar kasih, maka satu kali ketika diuji oleh api akan terbakar habis. Tapi kalau motivasinya kasih, maka itu akan menjadi sebuah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan tidak menuntut balasan. Tidak menuntut ucapan terima kasih. Karena belas kasihan. Lalu yang kedua, dikatakan dia menghampiri, membalut luka-lukanya setelah menyiram dengan minyak dan anggur. Perhatikan kata menghampiri. Itu adalah sebuah tindakan, sebuah action. Artinya kemurahan hati itu bukan hanya sekedar di angan-angan. Bukan hanya di program. Waduh, saya kepengen ya nanti bikin ini, bikin ini, bikin ini. Saya mau nolong ini, begini, begini, begini. Itu hanya program, itu hanya angan-angan. Tapi kemurahan hati itu tindakan yang nyata, yang dilakukan. Dia menghampiri. Dia enggak pakai program dulu. Wih, ada orang itu, oke, nanti saya akan bikin tim untuk menolong dia. Saya akan bikin, ada orang-orang yang akan bawa alat-alat kedokteran. Ada orang yang akan membawa bahan sembako dan lain-lain. Gak, saudara. Tapi dia langsung menghampiri, spontan, saudara. Dan dikatakan dia membalut luka-lukanya. Setelah sebelumnya dia menyiram dengan minyak dan anggur. Itu artinya dia mengeluarkan miliknya. Bukan sekedar tenaganya. Tetapi ada milik yang dikeluarkan, ada anggurnya yang dipakai, ada minyaknya yang dipakai. Yang ketiga, saudara, apa yang dia lakukan? Dia menaikkan ke atas keledainya. Perhatikan, keledainya sendiri. Artinya dia mau capek, dia mau susah. Dia hanya punya satu keledai. Ketika dia berjalan dia hanya menunggangi satu keledai. Dan saudara tahu keledai bukanlah binatang yang bisa mengangkut dua orang. Enggak lazim keledai ditunggangi oleh dua orang. Kalau kuda masih bisa, tapi keledai itu enggak lazim. Jadi kalau dia menaikkan si korban ke atas keledainya, maka dia harus berjalan kaki. Pengorbanan. Dia harus berjalan kaki. Tidak diceritakan seberapa jauhnya dia berjalan. Karena itu ada di tengah-tengah padang gurun. Saudara kalau pernah ke sana, maka dari
mendekati Yeriko itu memang padang gurun Yudea. Tandus, panas. Kita nggak diceritakan juga itu pada musim apa. Ya. Tapi rata-rata itu panas. Tidak ada tempat untuk berteduh. Dan dia harus berjalan kaki. Karena keledainya dipakai untuk mengangkut sang korban. Lalu dikatakan apa saudara? Yang selanjutnya, dia membawa ke penginapan dan merawatnya sendiri. Dia merawatnya sendiri. Artinya dia menggunakan kemampuannya. Apapun yang dia bisa mampu, dia lakukan. Lalu yang kelima, dia memberi 2 dinar kepada pemilik penginapan dan siap memberi lebih. Pengorbanan yang tidak setengah-setengah. Dia korban tenaga, korban uang, korban waktu. Inilah kemurahan hati. Apakah dia kenal sama orang itu? Tidak. Apakah satu suku? Tidak. Dia orang Samaria dan ini orang Yahudi. Apakah dia nanti mengharapkan terima kasih? Belum tentu. Belum tentu. Tapi dia lakukan itu. Inilah sesama manusia. Nah, saudara, bagaimana kita bisa hidup berkemurahan sekarang? Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup berkemurahan? Yang pertama, saudara, sadari bahwa ini adalah perintah Tuhan. Dalam ayat yang kedua di Galati tadi dikatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi perintah Tuhan untuk kita saling menolong, untuk kita menolong orang lain itu adalah perintah Tuhan. Dalam Galatia 5 ayat 14 dengan tegas Paulus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Saudara, enggak ada orang yang waras, enggak ada orang yang sehat, enggak ada orang yang normal yang mau mencelakakan dirinya sendiri. Ada saudara? Ada? Enggak ada. Nah, kalau saudara tidak mau mencelakakan dirimu sendiri, itu juga yang kau harus lakukan kepada orang lain. Gitu. Enggak ada orang yang sehat, enggak ada orang yang normal yang mau membiarkan dirinya kelaparan. Kecuali memang sengaja lagi puasa. Tapi secara kalau bukan puasa tidak akan membiarkan dirinya kelaparan. Masih belum juga jam makan udah cari makanan. Itu juga yang kita harus lakukan kepada orang lain. Memberi makan kepada orang lain. Inilah yang disebut kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Enggak ada dari kita yang kepengen sakit. Itulah juga yang kita harus lakukan kepada orang lain. Saudara, begitu dalam firman Tuhan. Kalau kita mau menyelidikinya. Jadi saling membantu sesama. Bukan terjadi hanya kalau kita sudah kaya. Sudah tidak ada masalah. Bukan. Tetapi sejak kita menjadi orang percaya. Nah itu. Sejak kita menjadi orang percaya. Saudara sudah berapa tahun percaya sama Yesus? Ketika kita percaya Yesus, perintah ini datang kepada kita. Karena kita sudah menerima kemurahan Tuhan. Jangan cuma jadi penerima. Jangan cuma jadi yang menampung. Tetapi kita juga harus jadi saluran. Memberi. Memberi. Yang kedua saudara. Yang pertama sadari bahwa itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua tidak cuek terhadap sekitar kita.
tidak cuek. 1 Yohanes 3:17 mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jelas ya saudara ini. Nah saudara, mengapa saya katakan tidak cuek? Karena ada banyak orang tidak tertarik untuk menolong orang lain. Bukannya tidak bisa, tapi tidak tertarik. Enggak pernah terlintas di pikirannya untuk nolong orang lain. Karena apa? Karena fokus sama diri sendiri terus. Bagaimana supaya bisnisnya jalan? Kalau baik sama orang lain itu pun karena supaya bisnisnya lancar. Fokus sama diri sendiri terus, jadi tidak tertarik untuk menolong orang lain. Semua untuk saya, begini terus sih, ya, begini terus. Jadi nggak pernah begini, nggak pernah begini. Banyak orang nggak punya waktu untuk menolong orang lain. Terlalu sibuk dengan dirinya sendiri. Padahal setiap waktu di sekitar kita ada banyak orang yang bisa kita tolong. Tapi nggak punya waktu. Nah saudara, mari kita coba pikirkan betapa sering saudara kita kalau ketemu orang gelandangan nih saudara ya. Gelandangan nih, kita lagi jalan. Tiba-tiba ada orang gelandangan situ. Bagaimana reaksi saudara? Berapa banyak kita malah menjauhi, menghindar. Kita jalan lebih ke pinggir, menghindar. Pernah gak saudara begitu? Saya pernah saudara, saya pernah. Jadi bisa saja karena mungkin kita takut atau jijik ya dengan kondisinya, bau, ya, atau khawatir nanti takut dia melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan misalnya. Kita menghindar, persis seperti imam dan orang Lewi. Dia lihat, bukannya dia nggak lihat, dia lihat ada orang yang setengah mati habis dirampok. Tapi apa yang dia lakukan? Dia menghindar, dia pilih jalan lain. Sama saudara. Ya. Nah saya juga begitu. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini khotbah bukan buat saudara saja, buat saya juga. Saya langsung jadi punya sekarang, oh ya saya punya satu ide, baru tadi pagi. Saya punya satu ide, oke. Next saya akan selalu bawa sesuatu di dalam tas saya. Saya akan taruh di situ, apakah itu susu, apakah itu beng-beng, apakah itu biskuit. Kalau saya berjumpa dengan gelandangan, saya akan berikan itu. Kita nggak pernah tahu bagaimana perasaan hatinya ketika dia menerima itu. Show a little kindness. Mari kita berikan kebaikan kecil. Tapi mungkin sesuatu yang sangat berarti bagi dia. Betapa sering kita cuek. Bukannya gak bisa, kita gak mau peduli. Kita cuek. Kita merasa bahwa itu bukan tanggung jawab kita. Nah pertanyaannya apa betul mereka bukan tanggung jawab kita? Nih Ulangan 15 ayat 11 mengatakan. Ulangan 15 ayat 11, nih saya bacakan. Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Nah dikatakan ini, itulah sebabnya. Nih dengarkan, aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Nah ini saudara.
Jadi ternyata tanggung jawab kita. Kita tidak boleh cuek. Dikatakan orang miskin itu tidak hentinya tuh ada. Oleh sebab itu, aku memberi kamu perintah, buka tanganmu lebar-lebar untuk menerima mereka. Nah, lalu dalam Amsal 14 ayat 31 mengatakan, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan Allah. Inilah yang Yesus katakan. Apapun yang engkau lakukan kepada salah seorang yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Jangan cuek. Lalu yang ketiga, saudara, tidak jemu berbuat baik. Di ayat 9 tadi, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara, berbuat baik atau menolong orang kadang-kadang bukan sesuatu yang menggembirakan. Bisa saja kita mendapatkan respon yang mungkin tidak enak. Bisa saja kita malah dicurigai. Bisa saja dia malah tidak suka. Ya. Bisa saja kita malah difitnah. Atau bahkan mereka tetap berbuat jahat sama kita. Tapi Paulus mengatakan, jangan jemu-jemu. Artinya jangan kapok. Jangan bosan. Terus saja berbuat baik. Jangan jemu. Jangan kita berkatakan ya sudahlah, aku enggak lagi. Jangan karena satu oknum yang berbuat demikian kita menjadi takut untuk berbuat baik kepada orang yang lain lagi. Ya. Jadi jangan jemu-jemu. Karena satu kali kita akan menuai asalkan kita tidak menjadi lemah. Rasanya mungkin capek, tapi jangan jemu-jemu. Saudara, sebagian besar kita tahu bahwa kita ada berbagi kasih setiap hari Rabu. Ini juga yang sebetulnya menjadi satu dasar, ya, mengapa saya ingin melakukan berbagi kasih. Karena saya merasakan apa yang gereja bisa lakukan di tengah-tengah masyarakat. Apakah kita hanya sekedar ada gedung di sini tengah-tengah dan do nothing untuk lingkungan kita? Apa dampaknya gereja bagi lingkungan? Dulu waktu masih Bapak ada, saya pernah mengusulkan kita buatlah seperti balai kesehatan. Walaupun kecil ya, kita buka di bawah pakai hordeng, ranjang kita taruh situ, satu ranjang lipat. Kita mungkin buka seminggu sekali untuk menolong mereka pengobatan gratis. Tetapi karena kita kekurangan tenaga kesehatan, waktu itu tidak ada yang memungkinkan, dan karena saya bukan dokter ya saya nggak bisa melakukan sendiri. Nggak bisa, bisa-bisa nanti saya dituntut oleh banyak orang ya. Jadi nggak berjalan. Lalu apa yang saya bisa lakukan? Dan ternyata pandemi terjadi dan saya langsung pikir, iya kenapa kita nggak buka berbagi kasih. Terima kasih ada banyak saudara-saudara yang terlibat. Yuni tiap juga masak ya, Helen aduh itu dari awal capek terus. Ketika saya masak saudara, sempat saya berpikir, aduh untuk apa ya capek-capek begitu. Pernah nggak Helen merasa, untuk apa ya capek-capek ya? Kita memberikan kepada orang yang sama sekali kita nggak kenal. Nggak ada untungnya juga buat kita, nggak ada. Tapi Tuhan menguatkan, kita harus jadi berkat, harus jadi berkat.
Ya saya doakan aja, Tuhan biar kiranya ini jadi berkat benar-benar. Mereka bukan hanya mendapat berkat jasmani, tapi mereka juga boleh mengalami kasih Kristus. Ya, jadi itu sebabnya masih berjalan sampai sekarang. Puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Dan saudara, ini bisa dilakukan, bukan saja di gereja, saudara bisa lakukan dimanapun saudara berada. Pasti di sekitar saudara ada banyak orang-orang yang membutuhkan. Itu sebabnya saya nggak terlalu tertarik untuk membawa bingkisan ke satu daerah tertentu. Nah, saya pikir di situ nanti ada berkatnya sendiri. Tapi siapa yang mau jadi berkat di tempat kita kalau bukan kita? Itu sebabnya saya bikin di sini. Gak perlu, ya kita boleh bantu Cianjur terjadi bencana, boleh bantu. Gak apa-apa. Tapi jangan lupa kita jadi berkat di tempat sendiri juga. Ya. Jadi saudara bisa, saya dengar dari Pak Hendrik bahwa dia dengan istrinya juga sudah punya jadwal ya, rutin ya pada lingkungannya juga. Itu bagus, ya, itu bagus. Karena disitulah kehadiran kita diperlukan, menjadi garam dan terang. Bukan cuma sekedar wacana, tapi sungguh-sungguh dalam kegiatan, tindakan. Ya. Ibu Laya memberikan, walaupun dia kalau dia dekat dia pasti masakin. Tapi dia nggak mungkin masakin karena jauh. Tapi dia berikan sumbangannya. Kemurahan hati bagi orang yang tidak kita kenal sama sekali. Jangan jemu, jangan kapok, ya. Jangan merasa lelah. Walaupun ada rasa lelah, semangat terus, semangat terus. Karena satu kali kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Yang keempat saudara, yang keempat, gunakan setiap kesempatan. Di ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudara, saya mau katakan kesempatan tidak selalu ada. Tetapi jika kesempatan itu ada, jangan kita sia-siakan. Itu sebabnya saya berpikir saya harus taruh sesuatu di tas saya. Karena setiap kali mungkin kita ketemu orang, kita pergi bisa ke tempat yang berbeda-beda, sebab itu kesempatan tidak selalu ada. Satu kali kita ketemu orang, dan kita bisa berikan itu. Saudara, betapa indahnya kalau kita melihat orang yang kita beri wajahnya menjadi cerah. Bukankah kita memberikan setetes air di padang yang gersang? Betapa bahagianya kita melihat wajah itu. Show a little kindness. Hanya kebaikan kecil, tapi itu bisa menjadi satu cahaya, satu pengharapan baru, satu sukacita baru. Mari saudara, kita mau pikirkan apa yang bisa kita kerjakan. Sebab kita nggak tahu kapan hidup kita berakhir. Kita juga nggak tahu kapan orang yang kita kasih itu berakhir hidupnya. Jangan-jangan ini kesempatan terakhir. Apakah bagi dia atau bagi kita? Sebab itu jangan sia-siakan kesempatan. Gunakan segala kesempatan yang ada untuk berbuat kebaikan. Sebab kesempatan itu tidak selalu ada. Lalu yang selanjutnya yang kelima saudara, terakhir. Minta pimpinan Roh Kudus. Menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Saudara lihat di sini, bahwa kemurahan hati
adalah salah satu dari karakter buah roh. Apa artinya itu? Artinya adalah kemurahan hati itu adalah produknya buah roh. Jadi kita bisa memperoleh kemurahan hati kalau kita memiliki buah roh. Bukan produk kita. Yang bisa menghasilkan kemurahan hati ini adalah Roh Kudus. Kalau ada orang yang bisa kemurahan hati, itu biasanya kedagingan, saudara. Ujung-ujungnya adalah untuk diri sendiri. Tetapi kemurahan hati yang murni, yang sejati, itu produknya buah roh. Oleh sebab itu kita harus memiliki buah roh ini. Kalau kita mau memiliki kemurahan hati. Bagaimana caranya? Agar kita memiliki buah roh. Yohanes 15 ayat yang keempat. Kita harus melekat seperti ranting yang melekat kepada pokok. Ketika dia melekat kepada pokok, maka pokok itulah yang memampukan ranting itu mengeluarkan buah. Di luar aku, kata Tuhan Yesus, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini luar biasa. Berbuat apa-apa. Apapun. Nggak ada hal yang baik yang kita bisa lakukan di luar Yesus. Di luar aku kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Tuh, coba. Pasti semuanya itu natur kita kan dosa. Jadi kalau di luar Yesus yang kita lakukan itu kedagingan, saudara. Kalau ada seorang pria begitu baik kepada seorang gadis, itu kedagingan. Karena ada maunya. Nah, kedagingan. Ya. Jadi orang tua pun berbuat baik sama anak, itu kedagingan juga. Karena ada juga keuntungan buat orang tua. Tapi kalau buah roh, berkorban pun akan dilakukan. Nah ini, buah roh. Jadi mari saudara kita melekat, harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Agar kita bisa menghasilkan buah roh. Yang di dalamnya ada kemurahan hati. Nah saudara, mari kita praktek ini. Jangan cuma sekedar teori, mari kita praktek. Bagaimana caranya? Yang simple. Sebentar lagi kita mau Natal, betul? Gereja kita akan merayakan Natal tanggal berapa? Saya lagi cek nih, udah pada tahu belum? Tanggal berapa gereja kita rayakan Natal? 18. Nah saudara, mari kita menunjukkan kemurahan hati. Dengan apa saudara? Undang orang lain. Gereja sudah menyediakan, panitia sudah menyediakan undangan. Simple, kecil, saudara bisa bawa di tas saudara, bawa ini. Kasih sama saudara, keluarga, teman, atau siapapun. Gak usah kasih sama orang yang sudah bergereja. Apalagi yang sudah aktif. Tapi kasih sama orang yang sudah lama meninggalkan Tuhan. Yang udah lama gak pernah ke gereja, kasih ini. Ayo, ikut. Nah ini saudara. Mari kita mulai menunjukkan kemurahan. Biar mereka mendengar tentang Yesus. Mereka yang belum pernah, ini kami akan bagikan di dalam berbagi kasih hari Rabu besok. Kami akan bagikan. Nanti Christmas Carol pun akan bawain.
ke SMA 16 akan dibagikan. Ya. Mari kita bagikan ini, saudara. Ya. Judul kita itu sangat luar biasa. Yesus datang mengubah hidup. Jadi sangat relevan. Inilah momennya. Jangan sia-siakan kesempatan. Karena kesempatan itu tidak selalu ada. Tapi jika ada, jangan kita sia-siakan. Jadi saya harap setiap orang hari ini pulang ke bawah, minta sama Michelle. Minta sama Michelle, sekretariat gereja, minta undangan Natal. Nanti kami juga akan edarkan melalui file, dalam bentuk file. Ya, flyer ini akan dikirim juga dalam bentuk file. Saudara bisa kirim kepada orang yang saudara nggak bisa ketemu. Bisa lewat file. Tapi bagi saudara yang punya tetangga, yang bisa ketemu, mungkin mereka akan lebih sukacita kalau mereka langsung menerima dari tangan saudara. Sebab rasanya kalau file itu elektronik kayak seperti forward aja gitu ya. Ada kurang sereknya. Tapi kalau kita khusus bawa, aku undang kamu loh, datang ya, gitu. Nah, itu akan sangat memberikan dampak yang berbeda. Ada sentuhan secara personal, ya, secara langsung. Ya. Jadi mari ya kita memulai show our kindness, ya, tunjukkan kemurahan hati kita. Ajak orang, meskipun dia itu nggak kenal sama kita, no problem. Kita kasih aja, ya. Dan kita berdoa supaya kasih Tuhan menjamah mereka sekalian. Ingat, mari kita lakukan dengan tidak jemu-jemu dan mempergunakan segala kesempatan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu. Pakai kami Tuhan, untuk kami menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Biar melalui kami ada orang-orang yang dibawa kepada Tuhan. Tolong kami untuk bisa mempraktekkan kasih kami kepada mereka yang membutuhkan. Bukan untuk diri kami, tapi kami mau fokus kepada orang lain, bukan fokus kepada diri kami. Terima kasih ya Bapa. Firman-Mu kiranya tertanam dalam setiap hati kami. Tuhan memberkati setiap pribadi yang hari ini hadir, ataupun yang mengikuti lewat YouTube kapanpun, dimanapun mereka berada. Tuhan menyentuh setiap hati. Terima kasih Yesus. Biar kami boleh menjadi agen kasih Kristus yang memberikan pertolongan kami, bantuan kami, pemberian kami, kasih kami, waktu kami untuk menolong orang lain. Terima kasih Bapak. Sebab Engkau begitu bermurah hati bagi kami. Biarlah kami juga memiliki kemurahan hati pada orang lain. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Silakan Engkau terus mengolahnya di dalam hati kami. Ketika kami bermeditasi, ketika kami merenungkan firman, Tuhanlah yang membuat ini bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari saya undang para pelayan perjamuan kudus. Haleluya. Kami menyiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Engkau memberkati roti dan anggur. Biarlah ini boleh menjadi pengikat. Kami mau bersekutu melalui roti dan anggur ini dengan tubuh dan darah-Mu, dan juga dengan sesama saudara seiman sebagai satu tubuh Kristus. Layakan kami, kuduskan kami, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami.
Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Haleluya. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selamanya mulia. Mari kita bangkit berdiri. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Apakah semua yang sudah siap menerima perjamuan kudus sudah menerima roti dan anggur? Kalau belum bisa angkat tangannya. Baik, kalau sudah semua mari kita siapkan roti di tangan kanan kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Sebab itu mari kita terima dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuhmu yang terpecah. Terima kasih Tuhan. Oleh bilur-bilurmu penyakit kami disembuhkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang ada di tangan kita ini persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah bagi kami. Terima kasih untuk korban kerafirat yang menebus kami dari dosa-dosa dan kesalahan sempurna bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Menebus dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih. Terima
Terima kasih. Pengorbananmu ya Tuhan yang menyelamatkan kami. Terima kasih. Segala pujian bagimu. Yesus, selamatku. Yang kami serahkan kepadamu. Hanya Engkau Tuhan yang kami angkat. Hanya Engkau yang kami muliakan. Bagimu anak domba yang sudah disembelih kami agungkan. Haleluya. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menangguhkan setiap pria, suku bangsa, agama baru dan pulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menangguhkan setiap pria, suku bangsa, sama malu dan pulang. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesus Haleluya. Haleluya. Yes. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Amin. Terima kasih. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima pengurapan. Saudara bisa maju satu-satu dengan teratur. Karena hamba Tuhan akan mendoakan dan mengurapi saudara. Haleluya. Katakan, ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati Untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Bukalah hati. Jamahlah kami, Biarlah Tuhan sendiri yang penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. katakan Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau
dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan Mari kita bangkit berdiri. melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Segala Pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Haleluya. kiranya pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan Tuhan berkenan kepadamu. Amin. Hanya kepadamu kami naikkan penyembahan kami. Engkau adalah satu-satunya audiens kami. Dan biarlah ibadah kami ini juga berkenan kepada Tuhan. Sekarang ini Tuhan, kiranya juga Engkau berkenan mencurahkan berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Memberkati dalam usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati. Apapun yang dilakukan oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Kemanapun mereka pergi, Tuhan buat mereka beruntung. Engkau memberkati setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus, kasih, kebahagiaan, damai sejahtera kiranya Kau curahkan bagi setiap keluarga.
hubungan yang indah antara suami istri, orang tua, anak. Tuhan ciptakan bagi setiap keluarga. Kami tolak, kami usir roh perpecahan, roh perceraian dari keluarga-keluarga anakmu ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan persatukan dengan kasih-Mu. Biar kasih dan pengampunan ada di dalam setiap keluarga. Seperti Engkau mau mengampuni kami, biarlah setiap kami juga bisa saling mengampuni. Sebab itu damai-Mu, kasih-Mu memerintah dalam setiap rumah tangga kami. Diberkatilah setiap ayah, diberkatilah setiap ibu, diberkatilah setiap anak-anak Tuhan. Mereka boleh menjadi anak-anak kebanggaan orang tua. Bahkan mereka boleh menjadi anak-anak kesukaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau juga berkati kesehatan kami Tuhan. Dijauhkan kami dari sakit penyakit. Dijauhkan kami dari wabah penyakit apapun. Kami boleh terpelihara sempurna di dalam Engkau. Dijauhkan kami juga dari celaka dan malapetaka. Kami tolak celaka dan malapetaka di dalam nama Yesus. Tuhan, saat ini berkat-Mu Kau curahkan. Mari para kekasih Tuhan, angkat tangan-Mu dan arahkan hati-Mu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pengurapan persekutuan dari Allah Roh Kudus akan memimpin hidup kita menjadi hidup yang berkemurahan mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang diberkati Tuhan kita serukan bersama. Amin. Haleluya. Urapilah kami Tuhan, menjalankan visi dan misimu, menjadi gereja yang sehat, kuat dan bertumbuh, hidup menjadi yang berkenan kepada Allah, menjadi jemaat yang berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Pakai kami Tuhan, GBI Gading Serpong, untuk menggenapi rencana-Mu, untuk menggenapi rencana-Mu. Silakan duduk saudaraku yang dikasihi hati Tuhan. Silakan bersaat teduh sejenak. Sebelum kita pulang sebentar ada pengumuman. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Jika Bapak ataupun Ibu belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami menyambut Bapak dan Ibu untuk beribadah kembali di tempat ini. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi dan 10 siang. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sekretariat GBI Gading Serpong. Hai teman-teman, jangan lupa datang Super Kid ya. Dadah. Shalom Jemaat GBI Gading Serpong yang saya kasihi. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Natal. Gereja kita pun akan merayakan Natal. Ingat, catat tanggalnya, tanggal 18 Desember
2022 jam 5 sore di tempat ini. Natal sekolah minggu adalah tanggal 11 Desember jam 3 sore. Nah saudara, jangan lewatkan kesempatan ini. Panitia Natal sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan luar biasa. Kita akan menyaksikan berbagai pertunjukan yang menarik ya. Ada drama modern, kita akan menyaksikan drama modern. Lalu juga ada Christmas Carol. Panitia pun membentuk Christmas Carol. Mereka akan melayani terlebih dahulu pada hari Jumat di tanggal 9 Desember 2022 di SMA 16. Sebab itu mari kita dukung dengan doa. Dukung juga dengan dana. Ya, ada berbagai program pencarian dana yang dilakukan oleh panitia. Mari kita bantu mereka, dukung mereka, ya. Dan juga mereka akan tampil juga di dalam Natal kita. Juga kita akan melihat performance dari semua kategorial, ya, dari sekolah minggu, Super Kids, dari kaum wanita, dari youth, dari kaum pria, semuanya kita akan saksikan. Sebab itu ini adalah satu sukacita bersama, ya. Nah, adalah lebih sukacita lagi jika kita merayakan Natal dengan orang-orang yang kita kasihi. Sebab itu ajak saudara kita, ajak keluarga kita, ajak pasangan kita, ajak seluruh orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi untuk ikut serta dalam Natal bersama kita ini, untuk ikut serta mendengar berita sukacita Natal. Inilah sukacita Natal kalau kita merayakan bersama-sama. Jangan lupa doakan dan kita bantu baik di dalam dana maupun di dalam doa kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan Natal tahun 2022, kami, Seksi Danus, mengadakan pencetakan buku agenda. Buku agenda ini nantinya akan dibagikan kepada seluruh jemaat GBI Garing Serpong. Buku agenda ini akan dibuat dalam ukuran A5 dan di dalamnya akan ditampilkan gambar-gambar kontributor. Bapak Ibu dapat berkontribusi sebesar Rp500.000 untuk gambar berukuran 1 halaman, Rp300.000 untuk gambar berukuran setengah halaman, dan Rp200.000 untuk gambar berukuran seperempat halaman. Gambar yang ditampilkan dapat berupa foto perorangan atau kelompok dengan atribut ucapan selamat Natal, foto promosi perusahaan atau kegiatan usaha Bapak Ibu, atau foto lain yang diizinkan panitia untuk ditampilkan dalam buku agenda. Kontribusi yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk memenuhi biaya pencetakan buku agenda, serta memenuhi kebutuhan pelaksanaan Natal 2022. Mohon partisipasi Bapak Ibu untuk pelaksanaan Natal dengan berkontribusi pada buku agenda ini. Selain itu, kami telah mengadakan penjualan makanan dan minuman yang keseluruhan keuntungannya akan mendukung pelaksanaan ibadah Natal. Mohon partisipasi Bapak Ibu. Sekian, terima kasih, Shalom. Ada satu hal lagi, untuk diakonia, saya buka untuk pembayarannya hari ini di bawah. Untuk yang mau bayar dengan cash, bisa dengan saya, dan transfer nanti bisa minta rekeningnya ke saya. Demikian, ada lagi Pak? Ya, satu lagi, yang merasa dirinya kaum pria. Kaum pria. Selesai ibadah ini, saya minta untuk tetap tinggal. Kita akan latihan satu lagu untuk di Natal umum. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.